menuliskan pengertian dari iman pada qada dan qadar. Di sini kita lihat lagi dulu ya arti dari iman. Iman mungkin kalian juga udah paham, tapi yang ini yang ibu tulis di sini ya. Iman adalah keadaan atau suasana hati ya yang percaya sepenuhnya tanpa keraguan sedikit pun untuk meyakini kebenaran kekuasaan Allah. Wujud dari iman apa? Ada yang pernah tahu? Pernah dengar? Bu Elia atau Pak Yusuf pernah menerangkan? Wujud dari iman itu apa? Kita yang di Al-Baqarah 256 Allahu waliladina amanu yukhrijukum dengan zulumati ila nur. Nah, jadi iman itu wujudnya apa? Wujud itu pernah dengar, pernah kita pelajari juga ya? Ya? Apa? Wujud? Anur teh apa? Cahaya, iya ya. Allah cahaya. Nah ini itu ya iman atau suka dengan iman adalah sesuatu yang diyakini dalam hati ya, diucapkan dengan lisan, dilakukan dalam amal perbuatan kita sehari-hari ya. Di sini udah itu iman. Kemudian di sini ada qada ya. Di sini qada adalah ketentuan atau kepastian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu sejak zaman ajali, yaitu sejak zaman sebelum sesuatu itu terjadi. Jadi Allah masih sendirian, belum menciptakan makhluknya ya, zaman ajali. Nah ini segala sesuatu yang akan terjadi telah diketahui terlebih dahulu karena Allah Subhanahu wa taala yang merencanakan dan menentukan bahwa sesuatu akan tercipta ya, nanti Allah akan menciptakan makhluknya. Itu ya daripada qada itu tidak dapat diubah dan tidak dapat ditunda atau dimundurkan. Ini pengertian juga semoga bisa dipahami. Kalau enggak silahkan tanya dulu, boleh. Anda tidak paham. Ini ada Pak Yusuf, Ibu dibantuin sama Pak Yusuf. Ya. Apa? Kurang keras. Zaman ajali ya, itu di sini. Jadi zaman ajali itu kan zaman sebelum sesuatu terjadi, yaitu sejak zaman sebelum sesuatu yang terjadi. Pak Yusuf apa zaman ajali? Pak Yusuf itu ya. Ya. Jadi tadi Ibu bilang Allah itu masih sendirian, belum menciptakan makhluknya. Alam juga belum ada Pak Yusuf. Ya. Jadi belum ada gunung, belum ada air, belum ada sungai. Nah, ada banyak nanti ya kisah-kisah tentang terjadinya sungai, terjadinya gunung, banyak ya. Nah, tapi ini di zaman ajali ya, zaman sesuatu yang belum terjadi, belum ada makhluk yang lain, Allah masih sendiri. Nanti ada hadis Allah rindu dikenal, maka Allah menciptakan makhluk. Itu ada di hadis qudsi, mungkin pernah ada yang dengar. Ini semoga bisa dipahami dulu ya tentang qada. Dicatat yang penting aja, terus bisa paham gitu. Yang pertama kali diciptakan. Ya. Misalnya ada kolam dana, makanya itu ya Allah suruh untuk menuliskan segala sesuatu. Dan ditetapkan. Ini barusan kata Pak Yusuf ada yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kolam. Halam ya, bukan kolam Sunda. Halam ya.
nanti menuliskan segala sesuatu jadi terjadi. Itu terkait dengan akal juga. Ya. Nur cahaya. Ya. Kesatuan. Tapi dengan diciptakan itu, kemudian Allah menyuruh itu untuk menuliskan sebelum segala sesuatu itu diciptakan dan dituliskan. Bisa dipahami dari Pak Yusuf? Ya, semoga bisa. Nanti kalau menuliskan apa yang akan diciptakan gitu, terkait sama akal dalam ya Pak Yusuf. Akal jiwa di manusia kan ada jiwa, raga ya mungkin udah pernah belajar. Jiwa, raga, ada apa lagi? Ruh ya. Ruh. Itu akal jiwa. Lebih dalam bukan akal yang jasad gitu. Begitu. Semoga tidak ngantuk, bisa dipahami. Ibu juga sambil belajar ya sebetulnya. Ini juga alhamdulillah ibu asalnya mau ngajar dari rumah, terus kemudian ditemani sama Pak Yusuf, tapi ibu bisa hadir, Pak Yusuf juga bisa hadir. Alhamdulillah ya. Nah itu juga udah terjadi nih, itu takdir ya. Sebelumnya ibu juga berusaha nih, harus ke sekolah nih, nyiapin apa. Nanti ada di sini ya tentang kode. Kode itu kan tidak dapat diubah, udah ada. Ini udah contohnya semua bisa dipahami ya tentang kode ya. Alhamdulillah. Kemudian ini mungkin contoh ya. Nah ini terkait dulu ya sama ayatnya, ada di surat Al-Hadid. Ini tentang kode ya. Ini Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabli an nabraha inna zalika ala Allahi yasir. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz. Nah, sebelum kami mewujudkannya, sungguh yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Ada yang tahu Lauh Mahfuz? Apa? Pernah dengar? Ini tulisnya kode dan kode. Iya. Itu Pak Yusuf, Lauh Mahfuz, kitab ditulisnya kode dan kodat. Iya, jelas. Iya, betul. Yang ditulis itu apakah termasuk juga kode dan kodar itu hanya di alam dunia atau sampai ke alam akhirat selanjutnya juga ada? Selanjutnya. Gimana Pak Yusuf? Sampai nanti itu ya. Ada hadis yang penghuni surga, penghuni neraka itu sudah ditetapkan juga. Kalau kodar itu di Kenapa? Kodar. Apanya? Ada di Lauh. Kodar ada di Lauh Mahfuz. Segala ketetapan sebenarnya ditulis dan pun takdir juga sama kodar nanti kaitannya dengan takdir. Iya. Jadi kalau sih misalkan sekarang gitu ya, kedepannya kan nggak tahu gitu, tapi itu udah dituliskan tuh bercabang, itu bisa melakukan A, B, C, D dan ini itu udah ditetapkan. Nah kalau Ji memilih misalkan A gitu ya, itu juga udah ditetapkan. Udah ditetapkan. Ketika Koji memilih yang A, kemudian bercabang lagi itu takdirnya itu udah ditetapkan itu. Terus Koji pilih yang mana itu juga udah ditetapkan. Ya, saya dipahami ya.
Alhamdulillah ada Pak Yusuf. Ya, ini ayat yang terkaitnya itu ya, udah tertulis di Lauh Mahfuz, apapun yang terjadi gitu. Ini udah ada dalam ketentuannya ya, maksudnya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sekolah di Al-Kausar, tertulis juga di Lauh Mahfuz. Ibu punya cerita ya, apa nih di sini. Apa termasuk takdir juga nih Pak Yusuf ya. Saya dulu masih bisa pergi jalan-jalan, ikut geotrek ke gunung gitu. Nah kebetulan waktu itu ikut bersama Sophie nih. Sophie itu sangat kuat jalannya. Kita ke Gunung Padang, naik ke atas ya gitu. Terus ibu juga sama Sophie ya. Sophie tolong fotokan gitu kan. Terus atau ibu yang difotokan. Terus kesini berkembang aja terus tiba-tiba ibu udah ketemu sama Sophie ini udah besar di sekolah Al-Kausar jadi murid ibu gitu. Termasuk takdir juga ya Pak Yusuf ya. Alhamdulillah ini anak-anak semua juga sekolah di sini tuh ada cerita kata Bu Yeni teh dulu nanti Sophie tahun berapa insya Allah mau Serinjani katanya ikut mudah-mudahan ibu masih kuat. Ternyata sekarang enggak. Sophie tuh kuat jalan lagi lagi kecil. Ada foto-fotonya juga gitu. Jadi ini bercerita tentang ya keadaan takdir gitu ya. Sekolah di Al-Kausar. Ini ya ini ayatnya. Ini mau sekarang ngasih contoh tentang kodo ya. Ini bisa dipahami kalau apa catatan ayatnya boleh dicatat atau nomor surat dan ayatnya boleh ya. Nanti buka-buka lagi Al-Quran ya. Semoga menjadi saksi. Ini sekarang masuk nih contoh kodok. Ini kan tadi kodok itu tidak bisa dirubah, tidak bisa dimundurkan. Gitu. Jadi udah ada dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini contohnya ya, matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Bisa dipahami ya, itu kan udah jelas dari Allah ya. Terus kemudian kematian pasti datang. Nah, kita juga nggak tahu ya umur kita berapa, bisa jadi nanti anak-anak yang duluan atau ibu yang duluan, tapi dulu semuanya kita pernah kumpul di alam arwah, di alam alasku ya. Nah terus hadir ke dunia satu-satu gitu, kemudian nanti meninggalnya juga satu-satu. Ibu hadirnya lebih dulu daripada Nuri, daripada anak-anak semua di sini, bahkan dari Pak Yusuf ibu udah lebih dulu. Lebih tua ya. Nanti kalau dipanggil sama Allahnya tidak tahu ya. Ibu juga punya anak, sayang ibu juga tiba-tiba dipanggil sama Allah, bukan ibu dulu atau bapak ya yang sakit, tapi yang dipanggil anak ibu, namanya Zahra ya. Saya ada pesan. Kalau kematiannya misalkan dia udah gitu, apa kalau orang bunuh diri gitu, itu hitungannya emang kodoknya ditakdirkan mati di hari itu atau dia malah melawan takdirnya ya. Gimana Pak Yusuf tentang orang yang mati bunuh diri ya? Kan tidak boleh ya kalau dalam Islam mati bunuh diri tidak boleh dari Islam, tapi Allah itu telah memberikan dua jalan ya, jalan kebaikan dan keburukan. Sama takdir juga ada, nanti ada takdir yang baik dan buruk, ada ayat Quran. Yang ini gimana Pak Yusuf yang mati waktu itu harus mati, gimana menurut Pak Yusuf? Ambil bertanya juga. Ada di Quran itu kalau seseorang itu menghindar dari kematian, misalkan dia tidak mau berperang gitu ya, dia inginnya di rakyat misalnya mati di rumah tidur ya di rumah, pasti akan Allah buat dia itu
pergi ke medan perang gitu Iya. berkorban dan akhirnya mati gitu. Yes. Ada keinginan nggak mau itu gitu ya, tapi kalau sudah ditetapkan di maksudnya gitu bahwa dia akan meninggal di tempat itu ya kan ada cerita lupa tapi cerita intinya ya malaikat itu ya Iya. malaikat bingung gitu ya bagaimana cara Cara mencabut cabut. nyawa seseorang ini gitu ya karena di takdirnya itu ditetapkannya itu matinya akan di suatu tempat di A gitu ya. Tapi entah kenapa gitu ya si orang tersebut tiba-tiba nggak mau mati dan menghindari kematian gitu ya dan tiba-tiba pergi ke tempat A itu gitu Iya. dan akhirnya di sana malaikat jadi nggak bingung gitu untuk cabut nyawanya gitu. Iya. Ya, gitu lah. Ini bisa pahami ya tadi bercerita. Kalau misalkan kayak dia berbuat salah dan dia dihukumnya dia harus hukum mati begitu. Pak Yusuf, ada orang kan berbuat salah, kemudian dihukum mati, itu bagaimana? Sama juga. Yang terkait dengan kematian kan tidak bisa diajukan. Tidak diajukan. Tadi tidak bisa diajukan. Iya. Sudah tertulis. Waktunya. Soalnya yang di hadis yang ditetapkan itu kapan ajalnya itu. Ya. Jadi itu ada kan hadisnya, jadi ketika usia 4 bulan ya dalam kandungan kan itu udah ditentukan gitu ya umurnya juga, kematian sama baik dan buruknya, terus apalagi tuh kata hadis ya rezekinya ya bahagia celaka gitu ya. Makanya ada yang kalau 4 bulanan kita baca doa ya, baca doa pada Allah ya untuk ya nanti anaknya dalam keadaan baik terus melaksanakan apa ya perintah Allah gitu kan, pokoknya menjadi orang yang baik lah, ada dalam ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya usaha ya, berusaha. Jadi nggak apa-apa kalau ada yang 4 bulanan kita baca doa itu. Ini yang ketiga, bumi dan planet-planet lain berputar sesuai dengan porosnya. Iya, kalau tidak sesuai dengan porosnya akan bertabrakan ya. Ini tetap. Ini ayat Qur'annya juga ada ya. Kalau anak-anak suka baca terjemahnya aja, di surat Al-Qur'an juga ada. Ini Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan kapan laut harus pasang dan surut ya, pasang surut laut terkait dengan alam juga ya, dengan bulan gitu kan, dengan matahari gitu. Mungkin pelajaran ya, itu ini udah suatu ketetapan, ini namanya kodok. Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan makhluknya untuk berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, jadi udah ditentukan nih dari sana. Ini hari ini Nuri sebagai perempuan, Audi sebagai laki-laki ya. Ini semua yang perempuan dan yang laki-laki ini semua harus disyukuri. Ini udah merupakan kode dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Terus kemudian Allah menetapkan seorang lahir. Kalau Allah menetapkan seorang lahir, kayak kematian tidak? Kan ini udah ditetapkan, Allah menetapkan seorang lahir. Yang jelas ada di contoh di kodok. Sama ya Pak Yusuf? Jadi gini, Allah menetapkan seorang lahir, sama juga menetapkan kematiannya juga ya. Bisa, kami bisa gitu Mas. Tahu kalau misalkan si bayinya udah sekarang kan seringnya diaborsi gitu ya. Iya, benar ada itu kan, apakah itu memang belum mungkin tidak ditakdirkan untuk hidup atau seharusnya iya tapi dibatalkan oleh iya bapaknya gitu ya, itu karena tapi itu kan aborsinya bisa karena memang ya
perilaku bapak dan ibunya nggak benar ya, misalnya belum saatnya, belum nikah gitu kan, ada yang gitu. Tapi ada yang terkait misalnya baik-baik aja, tapi gini misalnya mau selamat ibunya atau anaknya, itu kan berarti digugurkan juga ya. Nah itu tergantung ya, tapi memang ketetapannya si yang lahir itu tidak menjadi anak gitu ya, karena diaborsikan gitu Pak Yusuf. Gitu. Kan kasus yang cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir itu, Iya. yang Nabi Khidir itu membunuh seorang kira-kira. Iya. Terus hikmahnya dijelaskan sama Nabi Khidir bahwa anak itu nantinya kalau udah besar akan jadi membunuh orang tuanya. pada Allah Ta'ala juga. Iya. Kemudian Allah akan menggantikan dengan anak yang soleh. Itu artinya kita sudah ditetapkan gitu ya. Iya. Gambaran. Ya, lebih jelas dari Pak Yusuf. Ada yang bertanya lagi nih, ini contoh kodok. Ada ketentuannya nggak Pak kalau misalnya kayak ngebunuh tadi seorang laki walaupun dia belum menjadi orang yang buruk itu ya, ada Bagi kita nggak tahu gitu, tapi bagi Allah mah tahu gitu. Iya ini ya, iya yang tadi ya, yang cerita itu yang Nabi Musa belajar ke Nabi Khidir, ya tiba-tiba dia membunuh seorang anak gitu. Nah, ternyata kalau dibiarkan hidup ada makna selanjutnya, dia bahkan menjadi orang yang tidak baik, bahkan mau membunuh orang tuanya ya. Ada di surat Al-Kahfi ya, kalau ada yang mau belajar, ada di terjemahnya aja baca gitu. Ini udah contohnya bisa dipahami ya, ini yang tetap. Uji mau bertanya atau mau ngasih masukan, silakan. Sudah bisa dipahami ya, semoga bisa memahaminya. Kalau yang ngantuk boleh bertanya, atau mau minum boleh, atau mau ke air dulu boleh. Sebentar ya. Yang harus dipahami ini ya, bahwa Allah itu maha mengetahui gitu ya. Jadi dulu, sekarang, dan yang akan datang, bagi Allah itu tidak ada waktu gitu. Bagi Allah itu sekarang gitu, kesekarangan, dan tidak ada yang tidak diketahui lagi. Iya. Semuanya Allah ketahui. Tadi dari zaman yang ajali, zaman sekarang, kemudian nanti kita berakhir bakal seperti apa. Semuanya Allah itu tahu. Berarti kalau misalkan kayak sekarang tuh nyebutnya orang-orang psikopat ya, yang suka kayak ya suka membunuh orang, kayak dalam artian mereka kecanduan dengan membunuh manusia. Itu berarti kayak kayak dia tuh ditakdirkan seperti itu untuk yang jadi korbannya nih ajalnya tuh seperti itu gitu. Ya mungkin lebih ke apakah takdir yang seperti itu ya nggak bisa diubah, kayak misalkan dari kecil mereka emang udah punya masalah mental sehingga mereka dari kecil udah pikiran seperti itu gitu, sampai akhirnya sampai besar pun nggak berubah-ubah. Nanti ada ya, nanti masuk ke kodo dan kodar sama dengan takdir. Ada takdir yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Nah yang tidak dirubah nanti ya yang di kodo ini sama seperti yang di kodo. Nah ini coba ya, ada usaha ini contoh mungkin dari kehidupan sehari-hari ya. Nih Ibu menuliskan dulu hikmah beriman pada kodo ya, setelah membaca yang tadi itu ya. Ada yang tidak berubah. Nah, ini untuk kita ya. Nih, seorang yang beriman kepada kodo akan bersikap dan perilaku antara lain. Ini mau untuk kita ya. Meskipun ini Ibu ngasih contohnya kayak ke anak kecil, tapi Ibu juga perlu paham ya di sini nih. Misalnya kita katanya di sini ya, datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu, memenuhi janji ya. Nah,
ini di sini juga kalau menepati waktu, misalnya kalau tidak menepati waktu, berarti ada ceritanya lain. Nanti ada kisah inspiratif ya, coba nanti. Kemudian memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal yang lain yang positif ya. Terus nih menerima berapapun uang jajan yang diberikan orang tua ya. Ibu zaman kecil, dulu kan zaman dulu ya. Masih tahun berapa, ibu cuma dikasih uang 25 perak ya. 15 perak untuk jajan, tapi ibu punya buku tabungan. Lah lagi SD seneng dong nabung sendiri ya, nabungnya 10 perak. Tiba-tiba pas dibagi itu dapat 5.000, seneng tuh zaman waktu itu kan banyak ya. Nah gitu kayak gitu ya. Ini apa ya, kita ingin berusaha ya, apa yang kita inginkan dari jernih payah kita ya, belajar sedikit-sedikit. Dikasih uang 10.000, punya tabungan jajan 8.000, simpen 2.000 gitu ya. Ini ya, karena udah tahu ini tadi kita beriman kepada Allah. Kemudian kita jangan sombong ya, tidak boleh sombong di rumah atau di sekolah atau di lingkungan masyarakat ya, merasa orang yang paling pintar, paling cantik, paling kaya. Nah semuanya itu adalah titipan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah ini berhati-hati jika berada di tempat keramaian atau di jalan raya yang padat kendaraan. Ini di sini kita perlu hati-hati. Nggak tahu, kita kan kadang udah berjalan di jalan yang benar, tiba-tiba ada rem yang belum ya, banyak kan pas lagi ngebetulin mobil di pinggir jalan tol gitu kan, udah di pinggir kan, tiba-tiba yang lainnya ada rem yang belum. Makanya kita harus ya sebelum pergi atau sebelum melakukan sesuatu berlindung dulu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya, terus bertanggung jawab atas apa yang diberikan padanya ya, kita santun dan rendah hati dalam sikap dimanapun berada. Kita harus menunjukkan laki-laki muslim dan muslimah ya akhlaknya. Kalian kan udah ada yang sidik, amanah, abri, amanah ya, kita itu diterapkan ya di kehidupan sehari-hari. Ini rendah hati, bukan rendah diri ya. Kalau rendah diri jangan, tidak boleh ya. Ini rendah hati. Misalnya yang tua menghormati, atau yang muda menghormati yang tua, atau yang tua menyayangi yang muda. Nah, ini mah hikmahnya. Nanti ada pembahasan lagi hikmahnya, mungkin lebih dari ini. Ini mah maksudnya sederhana ya. Kemudian nih ada sekarang masuk ke qadar ya. Yang dari qadar. Di sini kan ada mengartikan qadar atau takdir. Ada yang qadar dan qadar dan qadar atau sama dengan juga takdir. Kalau di Indonesia kayaknya begitu sih. Jadi dalam Islam itu qadar dan qadar itu dan takdir itu tidak bisa dipisahkan, enggak satu-satu ya. Qadar atau takdir adalah segala ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yang berlaku terhadap semua makhluknya. Ya, terhadap semua makhluknya. Ini meliputi ya semua makhluk Allah. Nah, qadar ini dapat diubah dengan usaha manusia atau dengan ikhtiar. Nah, di sini ya bisa dilihat lagi. Ini ada ikhtiar. Ikhtiar artinya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Sesuatu itu terjadi atau tidak terjadi pasti ada sebabnya ya. Misalnya nih, contoh kalian ingin jadi orang yang memahami Al-Quran atau pandai terhadap pelajaran gitu kan, kita berarti di sini harus usaha dengan gigih ya, kita berusaha. Nah kalau leha-leha nanti nilai ulangannya kurang ya, itu
atau seseorang misalnya di harta kekayaan, misalnya orang miskin terus berusaha katanya ya, sungguh-sungguh dia berusaha lah dalam hal untuk kebutuhan hidupnya, nanti Allah memberikan jalan keluarnya kan dengan doa juga ya di sini. Atau di sini anak-anak pengen itu Qurannya mahir, tahsinnya bagus, tentu kan yang harus belajar tuh sama Pak Yusuf ya, ibu mah nggak ngejar tahsin, jadi nanti itu bagus lah ini, itu namanya usaha ya mati. Kemudian pada itu bisa dipahami ya, dan itu masih bisa dirubah. Nanti terkait dengan takdir, ada takdir mubham dan mu'alaq, ada yang bisa dirubah dan tidak dirubah. Silahkan kalau ada yang ditanyakan atau sharing lagi, tadi jadi senang ibu. Atau ada yang mau minum dulu silahkan, ngantuk. Minum juga usaha biar lebih segar ya. Itu minum siapa banyak sekali. Alhamdulillah ya, itu kan membuat kita ya bugar lah, segar. Diistikan Allah biar kita tidak bersyukur. Boleh mau minum? Dan ke belakang dulu, boleh? Enggak? Atau mau bertanya? Iya, ada dapat dirubah. Sudahkah ini? Mau pindah ke yang lain? Segala hal yang udah terjadi nanti namanya menjadi takdir. Nah, selanjutnya ya, nih. Ini yang bisa merubah ini. Ini Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd. Buka Qur'annya, coba biar gak ngantuk. Di situ ada, coba boleh dikasih stabilo nih. Ini tidak akan mengubah. Amin ya. Itu kecil tulisan. Biar nggak bosan latihan. Iya. Ada yang lebih kecil lagi, ibu juga dulu suka yang kecil. Sekarang sudah tidak terlihat kalau mau pakai kacamata. Iya. Oh, Uji kemarin ke itu ya, ke Jawa, ke nenek meninggal ya. Ya, dulu nenek masuk takdir meninggal ya, dan Pak Uji sana jadi ke sana ya. Itu udah tertulis di Lauh Mahfuz, semuanya keluarganya Pak Uji harus ke Jawa. Ya. So, siapa yang mau baca dari Quran? Biar gak ngantuk, ayo. Menambah pahala. So, Amel. Amel mau minum dulu atau mau ke kamar mandi? Silahkan. Bobonya malam-malam ya? Iya. Oh, dia tahu Amel. Tidurnya malam-malam, iya. Maaf Amel.
وكل شيء عنده بمقدار. Artinya Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, yang kurang sempurna dan apa yang bertambah dalam dan segala sesuatu ada ukuran dan di sisinya. Ukuran di sisinya ya. Ini semua ada ukuran di sisinya. Ini qadar ya. Bimiqdari ya, qadar. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna dan apa yang bertambah dalam rahim perempuannya, dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Jadi tadi ya kata Pak Yusuf, semua juga Allah mah tahu ya, kita dari awal terakhir, tengah-tengah sampai terakhir, sampai hari ini kalian belajar, hari ini Nuri ngantuk juga ya altarnya semua nggak apa-apa, itu nggak apa-apa sih ya. Tadi siapa, jadi tapi ada juga memang kelelahan ya, meskipun tidak tidur malam, tidak terlalu malam tidurnya, tapi pasnya jam ngantuk ya, kali 10:30 ya. Ya gitu ya, ini bahwa Allah mengetahui ya. Ini di surat Ar-Ra'd, nanti ada lagi surat Ar-Ra'd ayat 11, ini ayat 8 gitu ya. Jadi ada yang ketika melahirkan tidak sempurna juga, ini udah Allah ketahui ya, Amir ya. Ada yang baca sholawat atau enggak, yang tidak ada ininya ya, baca sholawat ya di itu. Soalnya dia memalukan lagu-lagu Sunda, lagu-lagu apa ya, tentang bahasa Indonesia lah. Kalau kesini diikutan jadi sholawat, enakan suaranya ya, tapi dia tidak punya mata ya, kelopak matanya juga enggak. Ada yang pernah lihat enggak itu? Ya, suaranya bagus kan ya. Jadi Allah melebihkan ya dalam hal yang lain ya, lemah sempurna. Atau nanti ada orang lain yang menjadi menolong dia yang kekurangan itu. Nah, kita juga apapun itu ya, kalau ada yang kurang ya benarnya ya itu tadi ya, contohnya jadi ditolong. Kemudian hanya kita nih sempurna, harus selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini ya surat Ar-Ra'd. Ini ada lagi, ini ada mutiara hadisnya ya, dari tadi ayat Qur'annya. Ini menegaskan lagi kembali ya. Sok biar gak ngantuk, ada yang mau baca, coba hadis Umar bin Khattab berkata. Lapin baca. Ya, hadis Umar bin Khattab berkata, Rasulullah SAW, hendaklah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan hendaklah engkau beriman kepada Allah dan kepada Nabi. Ya, satu lagi, sok yang baca. Pak, mantu, sok baca nih yang bawa hadis nih. Anas bin Malik. Ini ya, ini untuk menguatkan ya. Nih ada hadis dari Umar bin Khattab dan Anas bin Malik ya. Semoga kalian memahami ya dan tahu ini ya, dalilnya atau sumbernya. Nih sebagai ini pembagian qadar atau takdir. Nih catatan lagi ya, dicatat yang penting aja. Qadar atau takdir dibagi menjadi dua macam. Satu ada yang namanya takdir mubrom. Ini berarti ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mesti terjadi dan tidak bisa dirubah. Nah, kata mubrom sendiri adalah sesuatu yang sudah pasti. Contohnya ini tadi ya, hari kiamat bakal terjadi.
lahir dan matinya seseorang ya, dari tadi Amir dan ini ya bertanya tentang kematian ini ya, mati seseorang. Nih Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Silat. Sok Uji baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرة من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تدع إلا بإذنه. Kepadanya lah ilmu tentang kiamat itu dikembalikan. Tidak ada buah-buahan yang keluar dari kelopakku, dan tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan yang melahirkan, melainkan semuanya dengan sepengetahuannya. Itu ya. Jadi pengetahuan tentang hari kiamat dikembalikan pada Allah. Ini terkait dengan takdir mubrom ya, yang pasti itu terjadi. Ini di surat Fussilat ini, kepadanya lah ilmu tentang hari kiamat itu dikembalikan. Tidak ada buah-buahan yang keluar dari kelopaknya, dan tidak seorang perempuan yang mengandung dan yang melahirkan, melainkan semuanya dengan pengetahuannya. Jadi semua tahu, Allah itu tahu segala hal ya. Apa yang ya sekarang yang ada di hati kalian juga Allah tahu. Apa ya perasaan kalian? Allah mengetahui apa yang dibisikkan dalam hatinya. Meskipun tidak diobrolkan, tapi Allah tahu. Atau ada ayat Quran, Allah kunci yang gaib ada pada Allah Subhanahu wa taala. Coba surat 6 ayat 59. Coba. Udah ada yang ketemu? Mau baca sih? Enggak. Stop, siapa yang mau baca? Stop. Ayat 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا مابس إلا في كتاب مبين. Dan kunci-kunci semua yang baik ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak ada pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata. Ya, sama ya, ada lauh mahfuz. Tadi ada biji-biji gitu kan ya. Semua kunci yang gaib ada pada Allah Ta'ala,
dan selembar daun yang jatuh pasti Allah ketahui ya. Di hutan yang sama, di yang jauh gitu, ada daun-daun berjatuhan, udah Allah ketahui. Kita mah tidak tahu. Nih di balik ini juga udah di dalam, ibu nggak tahu tuh di sananya apa ya. Itu keterbatasan manusia. Allah tuh mengetahui segalanya ya, termasuk apa yang dibisikkan dalam hati. Ini mengingatkan tadi dari Taisub ya, jadi di kamar ayatnya ini ya, jadi takdir mugram ya, ini udah tentuan Allah Ta'ala ini. Lagi nih. Nah ini selanjutnya bahwa ya takdir mu'alaq. Ini takdir mu'alaq adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang masih bisa diubah melalui usaha ya, doa dan tawakal. Kata mu'alaq berarti sesuatu yang digambarkan atau ditunda ya. Contoh, seorang yang bisa berubah menjadi pintar ya apabila mau belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, orang miskin bisa berubah menjadi kaya jika mau bekerja keras, lebih hemat dan berhati-hati dalam menggunakan hartanya. Ini takdir yang bisa dirubah. Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan dalam firman-Nya, Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 11, tapi diambil sedikit aja, nyuplik enggak dari awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka merubah keadaan diri mereka sendiri ya. Jadi ini kita yang merubahnya ya. Ini jadi orang yang baik, ubah ya perbuatan kita yang buruk ya. Apa ya, dari ini jamnya ngantuk. Ibu juga mungkin kalau gak di depan tapi udah ngantuk. Ya dong. Ya. Ini takdir yang bisa dirubah ya dengan doa. Atau kita sering pernah dengar gak kalau kita bersedekah menolak bala gitu ya. Kalian mau pergi naik mobil atau naik kendaraan, sedekah dulu. Atau kalian nanti mau ujian, sedekah dulu, minta doa gitu ya. Gitu. Ada yang tahu kemarin ada kereta api tabrakan? Ya. Itu juga jam berapa? Jam 6:05. Adik ibu itu mau pergi naik kereta itu mau ke Bandung. Pokoknya mau naik kereta itu. Tapi pasang aplikasinya tuh nggak masuk. Ya, itu bapak ceritain tapi di kenyataan terkait sama ini.
berapa yang masuk, terus ada yang ngasih tahu, Bu, udah terjadi kecelakaan katanya, makanya itu yang masuk apa mau pasang aplikasinya tuh, pokoknya mau pesen gitu, nggak bisa, wah mau naik kereta itu, silakan, ya akhir, jadi selamat ya. Ini Amir ada yang ditanyakan nih, takdir Allah yang takdir bisa dirubah. Bisa dulu. Dalam bahasa depan. Oh dari apa? Dari ketekannya tuh lebih jelas juga ya. Tapi ngerti lah. Ya bisa dipahami ya. Bisa dipahami ya, ini kan harus ada yang berubah dalam diri kita. Kalau dari surat Ar-Rum ya, yang terutama dia dari hati kita. Misalnya keyakinan kepada Allahnya lebih kuat gitu ya, lebih yakin Allah itu akan menolong setiap hambanya ya. Allah itu akan menolong pada orang-orang yang mukmin dalam kehidupan dunia dan akhirat gitu ya. Akhiratnya juga ditolong, dunia juga ditolong. Jadi ya itu bisa merubah. Jadi yang merubah itu, yang berubah dalam diri kita tuh hatinya ya. Sudah ini ya, udah dikit lagi dah. Nah, nih, ini contoh nih dalam kehidupan sehari-hari kayak yang tadi ya. Nih, menjadi pintar ya dan juara kelas karena belajar dan berdoa. Kita belajar satu buku dan berdoa, ya Allah semoga yang keluar itu yang saya baca, boleh kan berdoa seperti itu. Tiba-tiba Allah mengabulkan, yang keluar itu adalah yang kita pelajari. Nah, pentingnya doa dan membaca dulu. Punya ini menjadi juara lomba pidato atau juara lomba cerdas cermat ya, atau pandai bicara ya, karena kita gigih berjuangnya dan berdoa ya. Tuh. Ini menjadi anak yang disenangi dalam pergaulan karena ramah dan suka menyapa kepada siapa aja gitu ya. Nah, ini bisa dirubah. Nah kalau nggak dirubah, misalnya orangnya judes aja, jutek gitu. Jadi yang lainnya tidak suka kan kalau kita jutek, kan nggak suka itu. Terus gini nih tadi yang pandai membaca Al-Quran atau menjadi qori dan qori'ah ya, karena gigih kita berjuangnya belajar Qur'annya, sering dibaca sehari meskipun berapa 2 ayat tapi hafal, kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah ya contohnya ya, mudah menuliskannya tapi nanti mengamalkannya nggak tahu nih. Waduh. Ibu juga menuliskannya. Apa? Ini ada dikit lagi. Oh udah ini ya. Ini contohnya. Jadi kita tuh harus ridho pada qada dan qadarnya Allah ya. Apalagi tadi iman kepada qada dan qadar Allah. Ada hadis kalau orang tidak ridho dengan qada dan qadarku, maka carilah Tuhan selain aku, atau cari bumi selain kesukaan
Selain kepunyaanku, coba kita mau lari kemana? Mau mencari Tuhan siapa? Gitu kan. Tadi Allah aja udah bilang begitu. Kalau orang tidak ridho pada kodo dan kodaku atau takdir, maka carilah Tuhan selain aku dan cari bumi selain kepunyaanku. Ya. Semoga bisa dipahami. Ini ada kisah inspiratif ya terkait dengan kodo dan kodar. Ini rahasia di balik takdir, kisah keluhan ini yang terselamatkan oleh hewan. Nah, jadi semoga kita bisa mengambil hikmah ya dari cerita itu. Nih. Dalam kehidupan sehari-hari memang ada kedukaan atau kesedihan yang menghampiri kita ya. Nah, kalau bagi orang yang beriman akan tambah sabar ya, tambah sabar dan luar biasa. Ini cerita yang tadi ya. Diriwayatkan dahulu ada seorang laki-laki yang tinggal di pedusunan Arab. Orang ini memiliki seekor ayam, keledai, bukan kedelai ya, dan anjing yang sangat membantu dan berguna dalam hidupnya. Maksudnya yang membantu tuannya itu ya. Punya apa tadi? Keledai. Terus ayam. Terus satu lagi? Satu lagi apa? Kedelai. Bukan tuh, kan gak dengerin. Ayo, ngantuk semuanya nih. Apa tuh? Pembantu. Bukan. Tadi kan ada seorang tuannya yang diselamatkan sama hewannya atau binatangnya. Dia memelihara 3 hewan. Ibu tanya, dengerin nggak? Apa aja tadi hewannya? Ayam. Terus? Keledai. Satu lagi apa? Domba. Bukan. Satu lagi apa? Coba. Satu lagi apa? Gugup. Nah, siapa yang bilang gugup? Oh, nggak mau bilang itu loh. Kayak orang Sunda kalau marah itu keluar semuanya ya, termasuk nama binatang itu. Tapi dibilangin gugup kata Fauzi ya. Nah, jadi ketiga binatang itu sangat membantu dan berguna dalam hidupnya. Nah, coba di sini katanya ayam jantan membangunkan untuk sholat subuh. Keledai membantunya mengangkat barang-barang bawaan dan anjing menjaganya dari gangguan orang jahat. Orang-orang jahatnya. Pada suatu hari datanglah serigala memangsa ayam jantannya. Orang ini sangat sedih dengan kematian ayam kesayangannya itu. Nah, namun karena taat kepada Allah, ia berkata, semoga kejadian ini menjadi kebaikan. Jadi yang dimangsa itu apa tadi? Ayam ya. Jadi tidak bisa dibangunkan lagi ketika waktunya sholat, tidak berkokok lagi ya. Beberapa hari kemudian serigala itu datang lagi dan memangsa kedelainya. Apa? Keledai. Ya, bagus tadi mendengar. Ia pun bersedih hati karena tidak ada lagi binatang yang akan membantunya membawa barang-barang. Namun dia berkata, semoga kejadian ini juga menjadi suatu kebaikan. Nah, beberapa hari kemudian anjing kesayangannya pun mati, sehingga membuat ia semakin bersedih hati. Namun ia tetap saja mengatakan dengan penuh kesabaran, semoga kejadian ini menjadi apa? Jadi apa? Kebaikan. Antuk bisa menjawab. Hewan yang mati apa bisa? Gugup. Bukan. Semuanya. Setelah kejadian yang membuat sedih hati itu berlalu beberapa waktu. Nah, ketika ia bangun pada suatu pagi,
Ia kaget karena melihat orang-orang di sekelilingnya, ya tetangganya semuanya telah ditawan. Yang tersisa hanyalah ia dan keluarganya. Coba bisa menebak apa coba? Ternyata mereka ditawan karena apa? Coba suruh nebak karena apa? Hah? Kenapa Koji? Dia karena ya tadi ya punya binatang ya. Ya sementara itu dia yang selamat karena ya menjadi jadi ternyata mereka ditawan karena memiliki tadi ya binatang peliharaan yang selalu menimbulkan keributan, itu ya mereka ditawan. Nah sementara itu ia dan keluarganya selamat karena ayam, keledai dan anjing yang sebelum menjadi miliknya telah tiada di masa serigala. Nah, kematian binatang-binatang tersebut telah menjadi suatu kebaikan baginya sesuai yang telah ditakdirkan Allah. Itu masuk takdir ya. Bisa dipahami. Awalnya kan sedih, tapi ternyata orang lain ditawannya. Jika dilihat rencana Allah itu memang indah ya. Namun kita terkadang suka terlalu cepat menyimpulkan kepahitan hidup yang datang dengan sering menggerutu dan mengatakan Allah tidak adil kepada saya. Itu berarti buruk sangka sama siapa? Sama Allah. Tidak boleh ya. Tadi disuruh cari bumiku ya selain mencari bumi selain bumi kepunyaanku kata Allah, atau cari Tuhan selain aku. Ya, jadi sesungguhnya ukuran dan kualitas iman seseorang di muka bumi, satu di antaranya bisa dibuktikan dengan seberapa sabar kita menerima takdir Allah. Nah, jika lulus dengan ujian kesabaran tersebut, tentu balasan Allah itu lebih baik dan memberikan siapapun yang menerimanya dengan senang hati ya gitu. Jadi begitu dari kisah inspiratifnya. Ada yang bisa ngasih contoh lagi enggak? Tadi Ibu udah ngasih contoh ya. Sok, siapa lagi yang mau ngasih contoh? Amin kata Pak Uji. Bisa ngasih contoh inspiratif tentang kodo dan kodar. Contoh. Kodo dan kodar inspiratif. Kan barusan yang anjing itu kan semuanya itu kan mati, tapi ternyata rencana Allah itu sangat indah. Buat saya Ya boleh. dari saya ya secara general ya, saya tadinya awalnya sekolah bukan SMP-nya bukan di sini, Iya. karena bukan ke sini, Kemana? ke SMP 5. Nah SMP 5 terus Ya cuman karena waktu itu pengen apa ya, rumahnya juga jauh dari SMP 5 dan memang lebih dekat di sini, sekolah juga orang-orang yang ya. Jadi akhirnya milih di sini. Ya akhirnya ketemu ibu, ketemu teman-teman. Nah itu kata Amir ini waktunya juga udah 5 menit lagi ya. Itu mah telat 5 menit. Jadi ibu juga nih ya, takdir juga tadi kan sama Sophie. Nah ibu sama Amir itu pernah ibu ngajar angkatan pertama ya, angkatan pertama 5 orang. Amir itu suka ikutan ibunya sama ayahnya ngaji di sini, terus bawa adiknya 3 suka, tapi dia mah gak memperhatikan gitu. Cuma yang suka memperhatikan suka ikut masuk teh Dimitri ikutan gitu kan. Tahu-tahu jadi kausan gitu kan sebelumnya. Terus ibu Amir suka bikin usaha tuh, Amir bikin kerajinan apa nih? Gelang. Ibu tuh beli gelang sama Bu Ati ke Amir. Amir ingat nggak? Alhamdulillah. Itu ceritanya. Hidup Amir.
ya gitu ya. Alhamdulillah, semoga tentang kode dan kodat kalian pelajari. Ini cuma bukan hanya satu kali pertemuan, nanti ada lagi ya, 2 kali lagi ya. Nanti minggu nanti boleh sama Pak Yusuf ya, Pak Yusuf tentang penciptaan manusia ya terkait kode dan kodat gitu. Ada yang ditanyakan dulu, mau ditutup sama Ibu? Nggak ada, tutup aja. Tutup aja, ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Tapi udah, kita tutup aja. Udah jam 11 kan? Ya kalau nggak boleh nanya gitu. Kalau nggak ya mau ditutup aja. Sebentar lagi buat istirahat. Ya. Nah, 2 menit lagi ya. Semoga pelajaran kodat ini kalian pahami, kemudian bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu kan yang diutamakannya, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita biasa ya mohon kebaikan dunia dan akhirat pada Allah Subhanahu wa taala. Robana artinya dunia hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Akhir majlis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, mohon maaf Ibu mungkin ngantuk kali. Jangan malas. Besar dulu. Istirahat. Bahasa Arabnya sama siapa? Lu si ngantuk lagi. Semoga tidak ngantuk. Langsung ngelong gitu aja. Babi yang di ritual itu babi kuning itu malah menang. Tapi overall itu tidak. Siapa mau istirahat aja sih? Iya pak. Ayo masih ada satu. Kayak itu tuh kayak sebenarnya. Aku tuh. Tahu apa sih? Maksudnya tuh Ulang. yang si. Ulang. Dia kan kayak ngeliat laptop gitu beberapa menit lagi. Hey. Oh my god. Apa sih kita tahu? Tapi itu tuh kalau misalnya sekali nonton doang tuh Buzzer pas nonton lagi. Buzzer nangis. Yang cewek itu report. Itu boleh kan? Tapi aku masih bingung. Udah kejar-kejar aku 6 kali kemarin. Iya. Terus si cowok kayak itu pamannya. Iya pamannya. Tapi lagi ibu. Terus kenapa dia ngaku itu dia Lima kayaknya kebanyakan deh. padahal dia kan Enggak, jadi gini jadi cowok yang masih hidup itu tuh yang ayahnya terus pelan-pelan Oh, yang nyaman oh sih ya sih. kemudian gitu Iya. jadi makin itu bagus banget tau gak sih iya
pas tadi banget. itu di taman Ya ingat tuh sok. Oh ya? Sok. Nuhun. eh Lagi-lagi.